Selamat siang Teh Feby dan teman-teman yang lainnya. Ya, Mudah-mudahan puasanya lancar gitu ya. Manifestasinya cepat terjadi semuanya ya, teman-teman dimanapun berada gitu. Nah, eh Teh, aku pengen memulai dalam konteks ini, apa tuh namanya? Sekarang ini kan ekonomi lagi gelap gulita gitu ya. Banyak orang yang ketipu Ponzi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini kalau misalnya dalam case yang seperti ini, masa depan perekonomian nggak jelas gitu ya. Banyak teman-teman yang ngeluh usaha ini, usaha itu gagal gitu. Gimana Teh? Tips dari Teh Feby untuk menghadapi realitas kondisi seperti ini, Teh. ya, Mas Hendra. Makasih. Mas Hendra, substansi inti dari realitas eksternal, ya, apapun kondisi eksternal di luar sana, itu tergantung dari gambaran di dalam, Mas Hendra. Jadi realita kehidupan kita tuh bagaikan pantulan di cermin gitu. Jadi walaupun realitasnya misalnya di globalnya itu lagi susah, lagi seret, lagi segala macem, tapi kalau daleman diri kitanya itu terus bersyukur, berterima kasih, bahagia, bersyukur, berterima kasih, bahagia, sadar nafas syukur, sending love, sending love, sending love, itu realita kehidupannya nggak ngikutin cerita global tadi, Mas. Soalnya itu Oke. pernah terjadi, Mas, dalam kehidupan aku. Waktu Iya, iya. corona awal-awal corona, semua income orang-orang itu pada nukik, Mas, terjun semua. Pemasukan turun, semuanya turun. Tapi itu berbeda dengan orang lain. Aku kenyataannya malah 10 kali lipat incomeku berubah tanjakan malah. Jadi di corona waktu itu, dari sepanjang tahun perjalanan aku, justru incomeku naik pada saat corona gitu. Karena aku nggak melihat itu sebagai sebuah bencana gitu, sebagai sebuah ketakutan, kebingungan. Aku nggak ngelihat kayak gitu di momen corona itu. Aku melihat bahwa keadaan apapun di luar sana itu bentuk cinta dari manifestasinya keberadaan Allah. Jadi ketika gambaran daleman kita isinya penuh syukur, pikiran kita isinya segala sesuatu merupakan cerminan dari cinta tanpa batas, outside-nya akan jadi berbeda dengan kebanyakan orang, gitu loh Mas Hendra. Jadi kuncinya adalah mau realitas seperti apapun di luar sana, yang paling penting bagaimana kita memberikan makna terhadap apa yang terjadi di luar, gitu. Ketika di Oke. Abundant Revolution itu diterangkan bahwa sejatinya kamu itu adalah percikan ruhnya yang sudah tanpa batas dan berkelimpahan, teman-teman fokus saja di titik yang tanpa batas dan berkelimpahan itu. Di titik itu kita bersyukur, berterima kasih, bersyukur, berterima kasih. Mau realitas kebanyakan dunia seperti apa, negara kita kayak apa, itu nggak akan ngaruh, Mas. Kitanya tetap akan mencerminkan sesuai dalaman kita. Kayak gitu, Mas Hendra. Iya, Dan iya, itu udah iya. terjadi sama aku dalam praktek. Iya. Balik lagi eh, bahwa tidak penting ya realitasnya seperti apa, yang terpenting adalah respon kita terhadap realitas tersebut gitu ya, Teh ya. Respon kita dan bagaimana kita memaknai sebuah kejadian itu. Gitu, Mas Hendra. Oke, Teh, ketika kemudian respon kita yang di dalam tuh udah oke, udah baik gitu ya, udah berusaha untuk ngambil sisi positifnya gitu ya, dengan bersyukur dan lain sebagainya gitu. Tapi kan kondisi itu berubahnya itu kan tiap orang kan beda-beda gitu. Ada yang cepat, ada yang lambat gitu. Faktor yang menyebabkan cepat lambatnya itu apa, Teh? Hmm. Faktor yang menyebabkan cepat lambatnya sebuah realita itu apa? Bagasi emosi dalam diri kita, Mas Hendra. Layer-layer endapan emosi. Semakin kita rajin, jadi satu hal yang paling penting sebenarnya untuk merubah nasib itu adalah sering-sering menerima semua sajian semesta, terima dia apa adanya, lalu izinkan sebuah peristiwa itu nggak kita pegangin, sedihnya kita pegangin, marahnya kita pegangin, izinkan untuk dirasakan penuh sama kita dan izinkan kita lepas semua itu.
ke dalam pusaran samudra energi tanpa batas, cinta tanpa batas. Lepasin itu. Sesering mungkin kita melepas, sesering mungkin kita sadar bahwa kita bukan emosi itu. Kita adalah percikan ruhnya yang tanpa batas, kita adalah ruang kesadaran. Semakin sering kita menyadari bahwa kita adalah tanpa batas, kita bukan emosi, kita bukan pikiran, dan kita juga bukan ego. Sesering itu yang kita lakukan, otomatis semua kendala dan masalah itu akan terselesaikan dengan sendirinya. Artinya apa? Kuncinya adalah di menyadari dan menerima sepenuhnya kenyataan kehidupan kita seperti apa, dan sadari bahwa kamu bukan kesulitan itu, kamu bukan emosi itu, kamu adalah ruang kesadaran. Nah, ketika menyadari itu, dan yang kita rasakan dan kita refleksikan hanya terima kasih, bersyukur, bahagia, happy, berikutnya ada satu lagi indikatornya nih Mas, untuk mempercepat semua proses dan menuju kebaikan, kelimpahan, dan realisasi manifest, yaitu tabungan semesta kita juga harus cukup gitu. Jadi indikatornya itu sering-sering menerima dan melepas emosi. Yang kedua adalah stay di rasa berlimpah dan rasa bersyukur yang besar. Yang ketiga, tabungan semesta harus cukup. 3 ini kamu penuhi, saldonya bakal gendut pokoknya Mas. Oke. Nah, Teh, apa tuh namanya? Kalau misalnya kita ngomong nih ya soal rumus sukses orang itu kan memang terkadang kan beda orang kan beda gitu ya. Ada teori yang mengatakan bahwa salah satu rumus sukses adalah value dikali leverage gitu ya. Seberapa kamu jadi orang bisa dipercaya gitu ya. Seberapa kamu punya jaringan yang banyak, seberapa kamu bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu kan tidak serta-merta bisa didapatkan hanya dengan mengeluarkan nafas syukur, terus kemudian sending love gitu. Nah, gimana transformasi seseorang yang memang tadinya dia nggak bisa dipercaya sama orang lain, temennya juga dikit gitu ya. Jangankan di ini apa punya apa dipercaya banyak orang, punya temen aja nggak banyak gitu. Nah, ini kan juga pengaruh TV Bina. Bagaimana tuh transformasinya tuh? Yaitu, semua harus dimulai dari perubahan isi data di dalam diri dia, mindsetnya Mas. Karena rumusannya tuh sangat Mas Hendra untuk perubahan apapun. Mau kamu berangkat dari minus, mau kamu temennya cuma satu, mau kamu nggak dipercaya, mau apapun nih ceritanya. Kondisi sejelek-jeleknya kondisi lah. Si kondisi sejelek-jeleknya kondisi artinya sama dengan dalemannya juga jelek berarti. Bener nggak Mas? Karena rumusannya itu cuma ini ada cermin Mas Hendra, ini ada cermin, ini ada kita. Ya, ini ada kita, ini ada cermin, ini ada kita nih. Ini kita yang warna kuning nih, ini cermin. Iya. Di realita kehidupan itu adalah pantulan dari cermin ini, pantulan ya. Kalau di dalam tubuh kita ini ada kemarahan, kebencian, terus merasa diri nggak pantas, anggaplah titik-titik hitam di sini nih, di tubuh kita ini berisi bagasi emosi. Kira-kira si titik-titik hitam kalau kita ngaca keluarin pantulannya orang dengan titik-titik hitam juga nggak sih? Sama kan? Bener nggak? Realitasnya ini. Even temennya cuma satu. Nah, mulainya dari mana? Mulainya dari sadar nafas syukur. Pertama, berterima kasih aja dulu lo hidup. Ibaratnya gitu. Makasih dulu aja deh dikasih napas. Makasih dulu aja deh start pertama dari gue masih dikasih kesempatan hidup, itu dulu pertama. Itu satu-satunya cara yang paling simpel. Nggak pakai duit, nggak pakai modal. Cuma stop dulu sebentar dalam hening, sadari nafas. Berterima kasih dulu. Karena di Quran dibilang, ketika kamu berterima kasih, maka akan aku tambahkan. Rumusannya kayak gitu Mas. Berarti kan kalau kita berterima kasih sekali, ditambahin, makin gede kan lama-lama tuh. Bener nggak? Setelah berterima kasih, sadar nafas syukur dulu. Pahami di dalamnya sini masih banyak bagasi emosi. Kalau misalnya Mas Hendra ngaca, rambut Mas Hendra berantakan, Mas Hendra mau elapin kacanya atau Mas Hendra mau nyisir?
Pasti Jelas. Mas Hendra mau nyisir dong, harus nyisir dong, biar pantulannya juga jadi rapi. Iya, iya. Nah, step kedua setelah bersyukur, yaitu lepasin emosi-emosinya dengan cara apa? Terima kenyataannya bahwa hidup lo kayak gitu. Terima aja dulu. Temen lo sedikit, lo dibenci, lo nggak dipercaya, lo pernah punya dosa, lo pernah bermasalah, pernah melakukan sesuatu yang jelek. Terima aja dulu itu. Terima, sadari penuh, sampai si rasa penyesalan, ketakutan, kekhawatirannya itu masuk ke dalam hati. Karena core inti dari kesedihan, core inti dari ketakutan, core inti dari rasa bersalah yang sangat gitu ya, kesedihan, ketakutan, kebingungan, kekhawatiran, inti core-nya itu cinta Mas sebetulnya. Jadi ada pesan di balik sedih dan lain-lain. Ketika itu udah dirasakan penuh, data ini udah bersih, berikutnya quantum jamming, apa yang kamu mau? Aku mau dapat pekerjaan. Just make a video in your mind aja, buat video dalam pikiran, masa depan apa yang kamu mau. Itu sebenarnya sebulan ngerjain itu juga beres Mas. Berdasarkan teman-teman gitu, kayak kisahnya Bu Ira kan posisi minus ya, rumah mau disita kan, terus anak-anak belum pada mapan pekerjaan, situasi didatengin debt collector yang nggak berhenti-berhenti, sampai pada akhirnya kepikir untuk bunuh diri kan. Itu kan posisi minus Mas. Yang dilakukan apa sama Ibu Ita? Yang tadi itu, sadar nafas syukur, lalu menerima dan melepas, quantum jam. Ketika itu dilakukan, lalu semesta akan berkonspirasi Mas, merubah realitanya. Oke. Kayak gitu cara kerjanya. Jadi Iya. mau berangkat dari minus sekalipun, materi ini akan sangat bisa untuk dipraktekkan. Ya, Teh. Teman-teman itu kan masih banyak banget ya yang seolah-olah dengan setelah komunikasi sama Teh Feby semua masalahnya selesai gitu. Padahal kan poinnya bukan itu ya. Poinnya adalah bagaimana kemudian teman-teman itu bisa terbimbing dari dalam gitu loh. Karena teman-teman tuh sebenarnya udah semuanya udah ada di dalam dirinya gitu. Kan nggak bagus juga kalau membuat seorang Teh Feby itu membuat teman-teman yang lain menjadi tergantung gitu ya. Oh udah, wah itu tuh gimana nasihat Teh Feby untuk teman-teman semuanya tuh? Iya, betul sekali Mas Hendra. Karena yang bisa nolong Mbak Zufi, nolong Ibu Devi, nolong Mbak Ainur, dan nolong teman-teman semua, itu bukan aku, tapi diri sendiri sebenarnya. Itu terbukti banget dari Bu Ira kemarin. Dia sama sekali nggak nelfon, nggak WhatsApp, nggak komunikasi sama aku. Sekali WhatsApp langsung testimoninya masal dia dan bersama 4 anaknya. Itu buktinya. Jadi sebenarnya benar sekali Mas Hendra, bahwa dengan ikut kelas itu kan udah langsung ada panduan, lakukan sadar nafas syukur, lakukan melepas dan menerima, lakukan sending love, lakukan quantum jam, lakukan tabungan semesta, 5 doang Mas. Jalanin aja itu kacamata kuda, abaikan realita deh. Sebulan deh, kalau yang kisahnya Bu Ira itu 2 minggu dia langsung project masuk sebanyak 4 yang tadinya nggak kepikir. Lalu anak-anaknya kerja 4 orang itu lalu kerja itu semua dengan menyenangkan gitu. Coba aja kacamata kuda dulu, jalanin semua tools yang dikirimin sama tim di dalam daily routine. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, selama 30 hari. Lakukan itu. Tapi ada satu kunci yang unik Mas Hendra. Kunci yang uniknya tuh gini. Dalam kehidupan kita, kayak Mas Hendra, Mbak Devi, Mbak Zulfi, Mbak Ainur, dan teman-teman semua, kita kan dalam hidup ini terkoneksi sama banyak orang ya. Kayak misalnya ada ayah kita pernah ada luka batin apa gitu kan, misalnya pernah dipukul atau apalah, dikerasin, lalu sama ibu kita, lalu ada uak, bibi, mertua, atau sama teman-teman mantan pacar gitu misal, atau sama sesuatu yang lain. Kita kan berinteraksi sama banyak orang ya. Nah, ada satu fenomena yang lucu Mas Hendra. Teman private Zoom aku itu rezekinya mampet, nggak kebuka, ternyata karena apa coba? Karena banyak sekali orang-orang yang berhubungan sama dia yang dia benci orang itu. Aku benci ibuku, aku benci mertuaku, aku kesel sama ini. Jadi ada rentetan cerita yang belum selesai yang menggambarkan dia belum berdamai sama diri sendiri. Lalu waktu itu aku kasih tugas. Tugasnya adalah buat list. Ini buat teman-teman boleh dicoba ya.
buat list nama siapa aja orang-orang yang membuat kamu marah, kecewa, bingung, resah, takut, bikin listnya. Dan itu jadi PR juga tuh buat alumni Mas Hendra. Ya Mbak Zufi, kan ada pengumuman di grup ya. Bikin list ya, bikin list siapa aja orang-orang yang kamu sebel, kesel, belum kamu maafkan istilahnya. Orang-orang yang menimbulkan ketakutan, keresahan kamu sehingga kamu benci dia. Itu di list semua namanya. Anggaplah ada 15 nama. Nah, substansi inti untuk menuju kelimpahan salah satunya memaafkan mereka semua, Mas Hendra. Ya. Maafin semua orang dalam perjalanan hidupmu. Kenapa harus dimaafin? Bukannya mereka cuma tukang pos ya, Mas, yang mengantarkan pesan kepada kita. Ketika kita kesal sama dia, bukankah dia adalah layar kehidupan yang dipantulkan dari data di laptop kita? Kalau data di laptop kita senyum, di layar senyum. Kalau di laptop kita cemberut, nangis, di layar nangis. Jadi gambar di layar ini datangnya dari mana? Dari dalam lah. Dari dalam diri kita sendiri. Jadi sebenarnya kita itu lagi marah sama mereka, atau kita lagi ketemu sama bagasi emosi kita sendiri. Mereka itu hanya tukang pos. Nah, setelah treatment memaafkan orang-orang ini, pertama maafin, lalu kita juga minta maaf. Aku memaafkan semua cerita kisah kamu berkomunikasi sama aku maafkan, dan aku juga minta maaf. Dan setelah itu tutup dengan sending love. Bayangkan di hati kita ada cinta, lalu cinta ini dipancarkan untuk dia. Itu yang terjadi sama Luna, Mas Hendra. Iya. Itu yang terjadi sama Luna. Dikala segala sesuatu tampak gelap, nggak ada solusi, resah, sedih, nangis. Itu Luna nangisnya panjang banget itu kalau curhat sebelumnya. Tapi aku kasih tahu itu. Kamu mundur satu langkah. Kamu bukan emosi itu. Kamu bukan pikiran yang resah itu. Mundur satu langkah sebagai yang tanpa batas dan berkelimpahan. Sending love buat mereka. Maafin mereka dan kamu juga minta maaf. Dilakukan sama Luna. Kejadiannya apa coba? Keren loh dia. Kejadiannya semua dimaafin, mantannya dimaafin, ini itunya juga dimaafin, sending love, dia sending love. Kejadiannya adalah dia closing pekerjaan sampai 30 miliar. Sampai benar-benar tak terbatas itu rezeki gitu. Nah, untuk membuka kelimpahan salah satunya itu list orang-orang yang kamu kesel, maafin mereka, minta maaf, lalu sending love.